Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Nuria, alamat saya Dadapan, Solokuro, Lamongan. Dalam bisnis plan ini, saya menjabat sebagai ketua dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Dina Unafa, alamat saya Tunggul Pacitan, Lamongan. Dalam bisnis plan ini, saya menjabat sebagai sekretaris. Dan ada satu lagi teman saya. Nama saya Harisma Rizky Anugrahani Jumadianto dari Indalekan Panceng Gresik. Saya di sini menjabat sebagai bendahara di bisnis plan ini. Di sini kami akan menjelaskan bisnis plan yang telah kami buat, yaitu berupa makanan yang bernama dimsum siomay. Sebelum kami menjelaskan gambaran tentang bisnis plan produk kami, saya akan menjelaskan sedikit apa sih dimsum siomay itu. Dimsum siomay adalah makanan yang terbuat dari daging ayam dicampur dengan daging udang. Makanan ini mengandung banyak gizi dan mempunyai peminat yang banyak, juga mudah untuk dijumpai di Indonesia. Meskipun makanan ini adalah makanan khas dari negara Cina. Sebelum masuk ke latar belakang, saya akan menguraikan tentang ringkasan eksekutif kami. Yang pertama, nama perusahaannya yaitu Dimai, diambil dari kata dimsum siomay. Yang kedua, bidang usahanya kuliner. Yang ketiga, jenis produknya makanan. Yang keempat, prospek pengembangan usahanya menjanjikan. Yang kelima, rencana pengembangan usaha kami, yakni mempunyai tempat produksi sendiri. Yang terakhir, kita hanya memerlukan Rp89.500 untuk rencana dana. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali makanan dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Salah satunya dimsum. Dimsum merupakan makanan dari Cina yang biasanya disajikan dengan cara dikukus atau digoreng. Siomay juga merupakan salah satu makanan dari Cina, tetapi di Indonesia ia lebih dulu terkenal. Siomay Indonesia sendiri memiliki rasa yang khas berbeda dengan siomay Cina. Masyarakat Indonesia banyak menyukai siomay karena memiliki rasa yang enak, cara pengolahan yang tergolong praktis, murah, dan mengenyangkan. Visi dan misi usaha. Sebagai salah satu usaha makanan yang menekankan segi kualitas dengan berkomitmen untuk memberikan layanan dan produk terbaik bagi pelanggan, komitmen itu tercermin dalam visi dan misi perusahaan untuk menjadi perusahaan makanan yang terpercaya. Visi 1. Menjadikan salah satu produk kuliner yang layak dikonsumsi oleh konsumen. 2. Menjadikan produk kuliner yang dikenal luas masyarakat sekitar. Misi 1. Mengutamakan kualitas produk, selalu mencari solusi yang terbaik demi kemajuan penjualan, dan memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Manfaat usaha. Manfaat di bidang ekonomi, yaitu keuntungan yang didapat cukup besar. Manfaat bagi pemilik, menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, dan manfaat bagi masyarakat, yaitu bisa menjadi peluang lapangan pekerjaan. Perusahaan kami dinamai Dimai yang diambil dari kata dimsum siomay. Produk yang kami jual adalah makanan dan jenis usahanya kuliner. Pemilik perusahaan yang pertama ada Adina Unafa, yang kedua ada Harisma Rizky Anugrahani Jumadianto, dan yang ketiga Filza Nuria. Tempat produksi kami terletak di Dadapan, Solokuro, Lamongan. Struktur organisasi. Jabatan ketua dijabat oleh Filza Nuria, selanjutnya sekretaris dijabat oleh Adina Hunafa, bendahara dijabat oleh Harisma Rizky Anugrahani Jumadianto, dan bagian pemasaran ada Harisma Rizky Anugrahani Jumadianto, bagian produksi ada Filza Nuria dan Adina Hunafa. Produksi bisnis Dimai dan analisis bisnis. A. Analisis keuangan. Yang pertama, rencana permodalan. Per porsinya kita jual seharga Rp10.000. Dalam sekali produksi, kita bisa menghasilkan 13 porsi. Sehingga 13 dikali 10.000 hasilnya 130.000. Yang mana 130.000 itu pendapatan kotor per produksi. Biaya pembuatannya, kita menarget selama 1 bulan memproduksi 7 kali. Modal bahan baku setiap kali produksi adalah Rp89.500. Jadi, biaya per bulannya
89.500 dikali 7 hasilnya 626.500. Dalam satu bulan, bahan baku yang digunakan sebesar 626.500. Analisis keuntungan. Penjualannya 13 porsi per produksi. Pendapatan per produksinya 130.000. Selama satu bulan memproduksi 7 kali. Jadi, pendapatan produksi selama satu bulan yaitu 130.000 dikali 7. Hasilnya 910.000. 910.000 itu masih termasuk pendapatan kotor. Untuk mengetahui laba kotor per 7 kali produksi, kita bisa menghitungnya dengan cara pendapatan kotor dikurangi biaya produksi. Jadi 910.000 itu dikurangi 626.500, hasilnya 283.500. Itu merupakan laba kotornya. Selanjutnya ada analisis laba rugi. Modal awal yang kita butuhkan yakni 89.500. Estimasi keuntungannya ada 130.000. Untuk mengetahui laba bersihnya, kita bisa menghitungnya dengan laba kotor dikurangi modal awal. Sehingga 283.500 dikurangi 89.500 ada Rp194.000 untuk laba bersih. Sehingga kita dalam 7 kali produksi selama 1 bulan sudah bisa kembali modal seharga 89.500 yang awal itu tadi. B. Modal. Di sini ada modal peralatan dan perlengkapan. Yang pertama ada kompor gas beserta tabung gas 3 kilo. Yang kedua pisau. Yang ketiga ada panci kukusan. Yang keempat kita butuh penggiling daging. Yang kelima ada talenan. Yang keenam blender. Dan yang terakhir baskom. Bahan baku berproduksi. Jadi bahan baku yang kita sebutkan nanti hanya untuk 1 kali produksi. Yang pertama ada ayam dengan harga Rp15.000. Yang kedua udang dengan harga Rp10.000. Yang ketiga tepung tapioka dengan harga Rp3.000, itu sekitar 1/4 kilo. Yang keempat ada kulit pangsit seharga Rp5.000, itu setara dengan 3 bungkus kulit pangsit. Yang kelima ada wortel 1 buah seharga Rp2.000. Selanjutnya ada bawang merah dan bawang putih sama-sama harga Rp2.500. Lalu ada daun bawang seharga Rp2.000, kecap asin Rp2.000. Lalu ada lada bubuk, kita cuma butuh 1 saset yang harga Rp1.000. Kaldu bubuk kita butuh 2 saset seharga Rp1.000. Selanjutnya ada garam seharga Rp1.000 karena kita hanya butuh sedikit garam. Lalu yang selanjutnya ada minyak goreng seharga Rp3.000. Ada cabai seharga Rp3.000. Lalu ada saus pedas botol kecil seharga Rp6.000. Plastik 1 bungkus seharga Rp3.000. Mika kotak tempat dimsum Rp3.500. Selanjutnya yang terakhir ada karet seharga Rp1.000. Jadi total bahan baku berproduksi Rp66.500. Selanjutnya ada biaya operasional. Di sini kita hanya butuh 2 biaya operasional, yaitu yang pertama ada gas seharga Rp18.000 dan ada listrik seharga Rp5.000. Kenapa kita hanya menghargai listrik itu Rp5.000? Karena di sini kita menumpang, lalu kita butuh listrik. Tetapi kita butuh listriknya itu hanya sedikit saja, jadinya kita harus bayar Rp5.000 kepada tuan rumah. Totalnya di sini ada Rp23.000. Jadi total keseluruhan biaya 1 kali produksi yaitu Rp66.500 ditambah Rp23.000, jadi totalnya Rp89.500. C. Analisis produksi. 1. Proses produksi. Bahan 1. 3 ons daging ayam, 2 ons udang, 4 sendok makan tepung tapioka, 3 bungkus kulit pangsit, 1 buah wortel, 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 batang daun bawang, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan lada bubuk, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan gula. Bahan kedua, 20 siung cabai, 1 siung bawang putih,
2 siung bawang merah, 1 botol kecil saus pedas. 2. Cara pembuatan dimsum siomay. Yang pertama-tama, bersihkan daging ayam dan udang, lalu haluskan. Yang kedua, kupas wortel, lalu parut wortel pakai parutan keju supaya halus atau kecil-kecil. Yang ketiga, iris daun bawang, bawang putih, dan bawang merah. Yang keempat, tumis bawang putih dan bawang merah, setelah itu dihaluskan. 5. Campur daging ayam dan udang yang sudah dihaluskan ke dalam wadah dan masukkan bawang putih, bawang merah, irisan daun bawang, kecap asin, garam, gula, aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit, aduk sampai benar-benar tercampur rata. Yang keenam, siapkan kulit pangsit yang sudah dibentuk bulat, lalu isi dengan bahan yang sudah tercampur. Yang ketujuh, setelah itu kukus selama 20 menit sampai matang. Yang kedelapan, setelah matang, angkat dan siap sajikan dengan saus. 3. Cara pembuatan saus. Pertama-tama, bawang putih, bawang merah, dan cabai dihaluskan. Yang kedua, tuangkan air secukupnya ke dalam panci, kemudian nyalakan api kompor dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan tambahkan saus. Yang ketiga, masak hingga mendidih dan siap disajikan. Analisis SWOT. Faktor internal. 1. Kekuatan. Menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, kualitas rasa dimsum siomay yang lezat, bahan produk yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi, harga murah dan terjangkau. 2. Kelemahan produk kami, yaitu produk mudah ditiru karena pembuatannya juga cukup mudah dan praktis. Faktor eksternal. 1. Peluang. Menjual produk dimsum siomay di sekitar masih jarang ditemui produsen dari berbagai daerah sehingga memperluas daerah penyebaran produk. 2. Ancaman. Adanya pesaing usaha karena pembuatan produk mudah dan bahannya mudah ditemukan. Analisis pasar dan pemasaran. A. Target pasar. Keberadaan produksi dimsum siomay di daerah Dadapan dan sekitarnya, Tunggul dan sekitarnya, serta Ndalegan dan sekitarnya. B. Sasaran pembeli. Semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. C. Strategi pemasaran. Pertama-tama, kami cukup menggunakan relasi dari kerabat terdekat untuk mempromosikan produk kami ke orang banyak, secara personal dari mulut ke mulut. Yang kedua, kami membuat sebuah pamflet untuk promosi lewat media online atau media sosial. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada saran dari teman-teman bisa komen di bawah ini. Dan apabila ada kesalahan dari penjelasan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.